Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat Bu. Nah, sekarang kita akan mempelajari IPS, yaitu kelas 8 semester ganjil. Nah, sebelum kita pada pelajaran, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelumnya anak-anak silakan absen dulu ke Google Form yang sudah Ibu bagikan. Ya, pengaruh perubahan dan interaksi antar negara-negara ASEAN. Gambar apakah ini anak-anak? Perak dan emas. Ya, bagus. Nah, sekarang coba amati gambar ini dan berikan pendapatmu dengan gambar ini. Nah, setelah itu coba jawab pertanyaan berikut. Apa saja contoh bahan tambang yang lain? Saya Bu. Ya, silakan. Contoh bahan tambang: 1 batu bara, 2 emas, 3 intan, 4 tembaga. Ya, bagus. Sekarang apa kegunaan dari bahan tambang? Kegunaan bahan tambang. Saya Bu. Ya, silakan. Emas dapat digunakan sebagai perhiasan. Ya, bagus. Nah, ini lain lagi. Coba lihat gambar apakah ini anak-anak? Saya Bu. Ya. Gambar nomor 1 komputer, 2 laptop, 3 handphone. Ya, Oke. bagus. Ya, anak-anak semua rasanya anak-anak sudah tahu gambar ini dan kegunaannya apa. Semua rasanya anak-anak mengetahui ya. Nah, sekarang melalui kegiatan pembelajaran pada Google Meeting dan Google Classroom dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, siswa diharapkan mampu: 1. Mengidentifikasi persebaran barang tambang di negara-negara ASEAN dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi kegunaan barang tambang di negara ASEAN dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi dengan tepat. Yang keempat, mengidentifikasi upaya mengatasi dampak kegunaan berbagai jenis sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi dengan tepat. Yang kelima, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari perkembangan teknologi transportasi dan teknologi komunikasi dengan tepat. Yang keenam, menganalisis pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap perubahan ruang dan interaksi antara ruang dengan kritis. Nah, sekarang hasil tambang negara-negara ASEAN beserta kegunaannya. Anak-anak, di sini dapat anak-anak lihat. Kalau Indonesia itu adalah penghasil batu bara, gas alam, timah, emas, besi, intan, perak, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang hasil tambang negara-negara ASEAN beserta kegunaannya. Nah, di mana fosfat itu berguna untuk apa, anak-anak? Sebagai bahan industri pembuatan pupuk, pestisida, korek api, odol, dan deterjen. Ya, bagus. Ya. Sekarang sarana informasi dan komunikasi. Ya. Yang pertama adalah komputer. Anak-anak ada yang tidak tahu komputer? Rasanya semua tahu ya anak-anak ya. Ya, yang kedua adalah laptop atau tablet. Nah, sekarang di sini ada keuntungan dan kelemahan teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat. Ya, yang terutama dalam bidang pendidikan. Nah, di sini keuntungannya yang pertama adalah untuk mencari informasi yang dibutuhkan dalam bidang pendidikan. Terus yang kedua, dengan adanya e-learning dapat memudahkan proses belajar mengajar. Nah, sekarang di samping ada keuntungan, tentunya ada kerugian atau kelemahan. Nah, kelemahan di sini ada yang pertama, kemajuan TIK juga akan semakin
mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual. Bidang ekonomi yang pertama, misalnya dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran produk. Ya, bidang sosial. Kalau bidang sosial di sini kelebihannya dapat memudahkan komunikasi keluarga. Nah, dengan jarak jauh itu bisa dengan teman ya. Dan kekurangannya mengurangi jalinan silaturahmi antar sesama karena mengganggu dengan memberi kabar lewat SMS atau telepon dan sejenisnya. Itu kelemahannya. Sekian, ada anak-anak yang bertanya. Nah, sekarang Ibu kasih tugas anak-anak ya, tugas kelompok. Pertambangan dan pertanian yang menjadi andalan dari beberapa negara di Asia Tenggara, Singapura adalah satu-satunya negara yang tidak memiliki hasil tambang dan pertanian. Bagaimana cara Singapura mendapatkan kebutuhan hasil tambang dan dari mana sumber kegiatan perekonomian Singapura? Mungkin anak-anak bisa mewakili kelompoknya, silakan. Ya, silakan. Saya, Bu. Singapura merupakan salah satu negara yang maju di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Singapura termasuk negara industri, bahkan menjadi pelopor industri di wilayah Asia Tenggara. Singapura merupakan negara yang berada di Asia Tenggara yang tidak memiliki hasil tambang untuk kebutuhannya. Singapura mengimpor barang tambang dari beberapa negara. Sudah, Bu. Ya, bagus sekali, anak-anak. Sekarang soal yang kelima. Internet sangat bermanfaat dalam mendapatkan informasi cepat, akan tetapi juga dapat memberikan dampak buruk bagi kita. Menurutmu bagaimana cara kita dan orang-orang di sekitar kita agar terhindar dari dampak buruk dari internet? Silakan, siapa yang mewakili kelompoknya? Saya, Bu. Ya. Cara kita dan orang-orang di sekitar kita agar terhindar dari dampak buruk menggunakan internet yaitu 1. Sesuaikan dengan kebutuhan, 2. Memiliki kebatasan waktu, 3. Melakukan kegiatan positif, 4. Awasi pengguna di bawah umur. Ya, Bu. Ya, bagus sekali anak-anak ya. Untuk menutup, siapa yang bisa memberi kesimpulan tentang materi yang Ibu berikan? Coba, siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Kesimpulannya yaitu ASEAN merupakan perkumpulan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Interaksi yang dilakukan oleh berbagai negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam berbagai aspek kehidupan akan mempengaruhi ke negara tersebut. Manusia tersebut berkembang seiring perkembangan zaman. Dalam perkembangannya selalu ada ilmu dan teknologi baru yang muncul. Hal tersebut karena perkembangan ilmu dan teknologi tersebut berpengaruh terhadap aspek kehidupan manusia seperti teknologi komunikasi. Begitu pula dengan ketersediaan sumber daya alam seperti hasil tambang. Seperti Indonesia, hasil tambangnya batu bara, gas alam, emas, besi, intan, dan perak. Kegunaan bahan tambang yang terdapat di negara ASEAN adalah fosfat berguna untuk pembuatan pupuk, pestisida, deterjen, dan korek api. Begitu pula keuntungan dan kelemahan teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat Indonesia dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Sudah, Bu. Ya, bagus sekali. Anak-anak sudah pinter ya memberikan kesimpulan tentang materi yang sudah Ibu terangkan. Nah, sekarang anak-anak untuk tugas di rumah, anak-anak silakan membuat clipping. Sebelum pada penutup, mari kita berdoa kembali sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Supaya kita semua diberi keselamatan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sampai jumpa anak-anak.